Ini kan. Assalamualaikum Pak Pepe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, 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 baik. Gimana apa Yudi kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke, siap ya. Kira-kira apa rencana pertemuan kali ini, Pak? Ya begini nih Pak, di sekolah kita Ya. ada beberapa, ya sedikit inilah apa, ada beberapa orang guru ketika disuruh oleh kepala sekolah ataupun ditawari oleh kepala Hmm, sekolah untuk melakukan pengembangan diri, ya. mereka kadang-kadang menolak bahkan tidak mau. Bapak seperti Hmm. itu. Ya, 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 ya. Oke, 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 Pak Yudi. Oke, oke, oke. Baik, Pak Yudi. Kira-kira menurut Pak Yudi gitu ya, bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Jadi dari tujuan obrolan kita uh, akhir hari ini itu. Kira-kira Ya seperti apa ya? baik, saya jawab dulu ya Pak Pepe ya. Ya, Jadi silakan. tujuan akhir saya melaksanakan coach ini bahwa ya di sekolah banyak beberapa orang guru yang memang tidak mau untuk melakukan pengembangan diri ataupun diklat. Nah Hmm. tujuan akhirnya saya ini ingin memiliki atau ketika guru-guru mengikuti pengembangan diri itu, pengetahuan mereka ataupun kompetensi mereka akan semakin bertambah, bahkan Hmm. semakin meningkat. Seperti itu Pak Pepe. Oke, siap. Oke, bagus Pak Yudi ya. Kalau begitu kira-kira kan Pak Yudi kalau misalnya sudah melakukan hal tersebut, apa yang menjadi pertimbangan untuk mengukur keberhasilan hasil dari pertemuan yang sekarang menurut Pak Yudi? Kira-kira seperti apa sih? Gitu. Kelihatannya Saya seperti apa teman-teman kita itu? Kira-kira sob. saya ingin melihat teman-teman kita ini atau rekan-rekan yang ada di sekolah, Ya, sama guru, para bapak ibu guru yang ada di sekolah, betul. memiliki peningkatan partisipasi dalam mengikuti pengembangan diri tersebut, Oke. sehingga mereka pengetahuannya semakin bertambah dan meningkat. Iya. Seperti itu Pak Pepe. Betul, 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 betul. Ya luar biasa Pak Yudi ya. Jadi kita mungkin sebagai guru penggerak mungkin ya yang termotivasi untuk menjadi seorang motivator ya, untuk meningkatkan teman-temannya supaya bagaimana caranya agar kita itu senantiasa bisa mengembangkan diri dengan mengikuti pendidikan-pendidikan lain ya itu. Ya betul Pak Pepe. Betul, betul. Coba kira-kira Pak Yudi bisa jelaskan ya, kesempatan apa sih yang sekarang Pak Yudi miliki untuk meningkatkan pengembangan diri? Jadi yang saya maksud itu kesempatan yang sudah Pak Yudi bayangkan gitu, ketika sekarang ini sudah terlihat saya ini ingin melakukan ini gitu, sudah tercerna di dalam benak pikiran Pak Yudi. Kira-kira Ya seperti apa sih? ketika ada dalam pikiran saya ingin mengajak mereka mengikuti kegiatan pengembangan diri ini, meskipun dalam kondisi mereka misalnya, ya kebanyakan mereka itu malas ya, malas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau pengembangan diri yang lainnya. Ya. Kemudian mereka juga berprasangka bahwa mengikuti pelatihan itu memang sangat menyita waktu, misalnya contoh saja Zoom, kemudian Iya, iya, iya. apalagi kalau luring ya, sampai meninggalkan keluarga 3 bulan 2 bulan seperti itu Betul, betul, untuk betul. pelatihan tersebut, terutama di SMK kan Ya. pelatihannya sampai 1 bulan full itu di BMTI lah ya, Oh iya. PT3G seperti itu. Jadi kalau dilihat itu memang klasik ya, itu terjadi di setiap sekolah memang seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika kita mau meningkatkan pengembangan diri itu kadang-kadang kita ogah malas lah, apalagi berbenturan dengan waktu dan lain sebagainya. Kalau kita memang belum menyadari gitu bahwa itu adalah satu kebutuhan. Pak Yudi saya mau nanya nih ya. Ah,
Yang sekarang yang real yang terjadi di lingkungan sekolah Pak Yudi kalau kita diukur nilai ini ya atau persentase lah gitu ya. Kalau diukur dari 10 sampai 100% atau 1 sampai 10, kira-kira yang ada sekarang itu berapa nilainya atau persentasenya berapa persen sih menurut Pak Yudi? Ya menurut saya untuk sekarang ini di sekolah sekitar 5 sampai 60% lah. 5 sampai 6 kalau diskalakan 10 ya. Ya luar Jadi biasa. guru yang mengikuti pelatihan itu baru Hmm. kalau dari jumlah 80 guru mungkin baru 60%-nya dari baru 40 orang lah. Iya Pak Yudi. Oke, Gitu. bagus ya ya. Pak Yudi, Ya Pak. kita kan ini adalah merupakan satu tantangan ya buat kita, apalagi kita nanti sudah menyandang sebagai guru penggerak yang selalu menjadi motivator, pendorong buat guru-guru yang lainnya. Bagaimana cara peningkatan kinerja kita supaya berdampak terhadap anak. Pak Yudi, Ya. saya lihat kan tadi Pak Yudi sudah punya tujuan, punya komitmen, punya keinginan yang kuat gitu ya yang ada dalam diri Pak Yudi. Kira-kira semangat komitmen seperti apa sih yang perlu Pak Yudi tingkatkan? Nah, saya ini untuk meraih atau komitmen saya ya sebagai seorang rekan dari teman-teman saya bahwa saya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengajak mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka karena kompetensi ini penting sekali untuk nanti diinformasikan lagi atau di-share kembali kepada siswa-siswi yang ada di sekolah kami. Iya, betul. Seperti itu. Jadi pengembangan diri ini supaya lebih baik lagi. Betul. Kita adanya update pelajaran atau ada update keterampilan ya. Terutama saya di bidang otomotif mungkin ketika guru melakukan pelatihan atau pengembangan diri berarti update teknologinya harus lebih tinggi atau lebih naik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Luar biasa Pak Yudi, betul. Oh, Pak Yudi ternyata ya sudah memiliki pemikiran jauh ke depan gitu. Tinggal bagaimana kita cara menggerakkannya gitu ya, memotivasi teman-temannya agar mereka menyadari gitu bahwa ini adalah salah satu kebutuhan kita untuk pengembangan diri kita sendiri ya. Pak Yudi, saya mau tanya nih sedikit lagi ya Pak Yudi ya. Boleh Pak. Kira-kira setelah Pak Yudi melakukan ini gitu ya, katakanlah kita bisa memotivasi, mengajak mereka untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti diklat dan lain sebagainya. Peluang Pak Yudi itu ya, kemungkinan besar yang Pak Yudi ambil ini meningkatkan motivasi dalam pengembangan diri ini seperti apa sih? Itu ya. Dampaknya akan besarkah? Itu buat kita menjadi bisa memotivator mereka untuk bisa mengembangkan diri. Kira-kira menurut Pak Yudi seperti apa sih? Metode pengembangannya seperti apa? Metodenya ya saya akan mengajak mereka ya meskipun misalnya mereka kan rata-rata karena waktu ya. Iya. Nah, kita arahkan bagi yang memang waktunya memang agak tersita, ikutilah pelatihan-pelatihan atau bimbingan pengembangan diri yang berupa daring. Bukan berupa daring atau online ya dalam jaringan. Betul. Mungkin seperti itu yang akan saya perkuat kepada rekan-rekan yang memang belum pernah ataupun memang belum update keterampilannya atau pengetahuannya. Jadi saya sarankan kepada mereka, mari kita bersama-sama lah, kita bersama-sama belajar mengembangkan diri. Ya, mengikuti pelatihan ini, ada linknya ini, kita lakukan seperti itu. Betul Pak Yudi ya. Kita seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan ya, teknologi. Jadi kita itu sekarang itu sebetulnya lebih mudah ya. Cara bagaimana kita mengembangkan diri bukan hanya kalau dulu mungkin pengembangan diri itu lebih ke kita itu harus seperti sistemnya offline lah, kita ikuti diklat langsung dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu kan
memang kalau kitanya lebih peduli ke teknologi, ke IT, itu lebih mudah sekarang itu. Bagaimana cara kita mengambil informasi dan lain sebagainya itu lebih mudah. Bahkan di cloud pun kan sekarang itu ada yang sistem online ya Pak Yudi ya. Iya betul Pak. Iya, luar biasa kan itu. Tinggal dari diri kitanya aja sendiri, bagaimana kita supaya kita termotivasi itu yang jadi kendala ya. Betul. Coba kira-kira menurut Pak Yudi, kan Pak Yudi sudah melakukannya ya, mendorong mereka, mengajak dan lain sebagainya. Setelah saya telaah dari pertanyaan yang di atas, hambatan yang paling betul-betul ini kira-kira di sekolah itu hambatannya seperti apa sih? Yang mengganjal dalam mencapai tujuan Pak Yudi itu sendiri? Memang ada hambatan ya sedikit mungkin ya, hambatan terutama pada beberapa orang guru yang senior ya, yang sudah tua mungkinlah seperti itu. Oh, betul. Mereka sudah antipati terhadap teknologi terbarukan itu Pak. Ya. Jadi mereka, udahlah, saya mau pensiun. Ngapain untuk mengikuti hal-hal tersebut? Nah, salah satunya seperti itu. Ya. Tapi saya tidak semata-mata seperti itu ya Pak. Ya. Tetap saya akan mengajak mereka dengan perlahan-lahan ya. Betul. Supaya meskipun mereka gagap terhadap teknologi ya, masih kurang paham terhadap teknologi, kita ajarkan saja, kita barengi seperti itu. Luar biasa Pak Yudi ya. Kalau saya lihat nih Pak Yudi ini tipe guru yang memang penyabar ya, tidak pantang menyerah ketika memang berhadapan dengan orang-orang yang usianya sudah lanjut. Memang seperti itu rata-rata, cuman memang tidak semua, ada saja gitu ya. Bagian mungkin ya yang sudah usia lanjut itu kadang-kadang ketika berbenturan dengan IT itu mereka itu suka a priori lah gitu ya. A priori betul Pak, betul. Setelah itu kan setelah kita lakukan itu banyak hal, kendalanya juga pasti ada gitu. Ketika kita menghadapi kendala-kendala seperti itu, kira-kira Pak Yudi punya solusi jitu nggak? Gitu. Solusinya seperti apa yang Pak Yudi lakukan untuk supaya itu bisa mengoptimalisasikan teman-teman kita agar selalu bisa lah gitu diajak bareng-bareng untuk pengembangan diri. Seperti apa sih kira-kira solusinya? Jadi kalau yang jitu mah tidak ada ya. Hanya ini saja berbagi pengalaman kepada mereka. Ya. Bapak, pelatihan ini mah gampang. Cukup hadir di depan laptop saja, begini saja. Nah, itu saya sarankan Bapak mah cukup diam saja kalaupun tidak bisa Ibu misalnya kalau tidak bisa menjawab ya diam saja. Yang penting kita mendengarkan saja. Kita ikuti saja materinya. Seperti itu Pak. Meski ya dengan cara selalu mengingatkan kepada mereka, Pak, ini mah Pak tidak terlalu sulit, Pak. Jadi kalau mereka ditawarkan seperti itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu menyita waktu, insya Allah ada perubahan lah sedikit-sedikit untuk beberapa orang guru yang memang yang dulunya memang tidak mau sama sekali, sekarang sudah mau pegang laptop, setidaknya sudah bisa mengikuti Zoom dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, luar biasa Pak Yudi ya, luar biasa, saya senang lah mendengarnya ya. Pak Yudi sudah banyak melakukan banyak hal ya untuk memotivasi teman-temannya agar bisa melakukan sesuatu yang bisa menunjang agar kita itu bisa berubah untuk lebih maju lagi demi kemanfaatkan peserta didik atau murid kita. Pak Yudi, setelah banyak yang sudah Pak Yudi sampaikan tadi, kira-kira nih menurut Pak Yudi rencana ke depan itu untuk mencapai tujuan, meningkatkan motivasi tersebut, apa yang akan rencana apa yang akan Pak Yudi lakukan untuk meningkatkan motivasi pengembangan diri itu? Nah, untuk meningkatkan motivasi pengembangan diri Bapak Ibu guru, mungkin saya akan dimulai dari semester sekarang ya, semester ke depan ya. Oh iya. Semester ke depan saya akan mungkin dengan rekan juga, dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, tim manajemen, kita akan membuat kalaupun tidak ada pengembangan diri dengan narasumber yang lain, kita narasumber yang ada di kita dulu, mungkin dengan memanfaatkan rekan-rekan yang sudah mengikuti pelatihan, kemudian kita sharing dengan guru-guru yang memang tidak mau pelatihan. Nah, kita kolaborasi seperti itu Pak Pepe. Salah satunya untuk semester ke depan. Ya. Nanti ke depannya akan bukan dilepas ya, tetapi akan
nih coba ikuti ini, materi ini nih, bagus nih, jumlahnya 32 jam nih, cukup untuk kenaikan tingkat seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu yang untuk kedepannya mah Pak PKP. Bagus Pak Yudi ya. Jadi pada intinya Pak Yudi sudah merencanakan dengan matang ini ya, rencana bagaimana apa yang akan kita lakukan, kapan waktunya sudah ditentukan gitu ya. Bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut sudah Pak Yudi lakukan ya. Jadi ini yakinlah ketika ini semuanya bisa dilakukan itu akan mendapatkan sesuatu hasil yang sangat signifikan di sekolah Pak Yudi. Mungkin kalau tadi dilihat dari ukuran tingkat keberhasilan sekarang hanya 50%, mungkin bisa sampai naik, bisa 60, bisa 70, bahkan bisa 80. Kalau saya keyakinan ngelihat Pak Yudi dengan semangat, dengan komitmen yang kuat untuk memotivasi teman-temannya. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah. Nah, Pak Yudi mungkin di sini ada di sesi akhir ya, akhir kita obrolan hari ini. Kira-kira kan Pak Yudi yakinnya punya komitmen tentang terhadap apa yang akan Pak Yudi lakukan, kemudian aksi nyatanya akan Pak Yudi lakukan. Kira-kira komitmen seperti apa sih yang akan Pak Yudi lakukan? Nah, untuk pengembangan diri ini saya akan melakukan atau menerapkan yang lebih interaktif lagi ya. Iya. Interaktif kemudian relevan dengan perkembangan zaman ya. Jadi mudah-mudahan ketika pelatihan tersebut atau pengembangan diri tersebut relevan dengan pembelajaran Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan bisa mereka ikuti sehingga mereka bisa mentransferkan ilmu atau pengembangan diri mereka kepada siswa-siswi didikan mereka. Seperti itu Pak Pepe. Oke, ya Pak Yudi. Pak Yudi, kan kita ini tidak bisa berjalan sendiri ya ketika kita menjalankan tugas seperti ini. Kita perlu stakeholder yang ada di sekolah. Kira-kira siapa aja yang Pak Yudi butuhkan untuk agar terrealisasi tujuan daripada Pak Yudi ini? Kira-kira siapa aja? Ya mungkin dari saya ya dukungan tetap ya. Yang pertama dari atasan saya, kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Ketika ada dukungan dari kepala sekolah untuk membuat program pengembangan diri ini, insya Allah kita bisa berjalan lancar. Kemudian dengan dukungan rekan-rekan juga, ya ketika ada rekan-rekan yang ada di samping-samping kita, ya bukan di belakang lagi, karena ada di samping kita ya, tidak boleh di belakang kita, tapi di samping kita. Belah kiri kita ada yang mendorong kita ada tim. Nah itu yang sangat ini untuk melaksanakan program tersebut. Ya. Oke, siap Pak Yudi. Pak Yudi luar biasa ya. Kalau saya menggarisbawahi apa yang permasalahan yang sedang Pak Yudi hadapi dari mulai awal sampai akhir, saya sikapinya bahwa memang banyak hal ketika kita punya keinginan, punya tujuan besar untuk merubah sesuatu hal yang lebih berkembang lagi, sesuatu hal yang berdampak positif itu, yaitu berdampak yang paling utama itu adalah ke murid. Murid adalah produk yang akan kita buat. Sejauh mana hasil produk itu supaya menghasilkan produk yang baik, tentu kita yang mencetaknya. Terus kita mungkin sebagai guru, sebagai aktor pemimpin pembelajaran, ya barang tentu dengan seiring perkembangan zaman memang kita harus melakukan sesuatu yang dapat membuat kita itu bisa lebih berubah, bisa lebih mengikuti zaman. Karena apa? Sekarang kan kita tahu lah, sekarang itu serba IT. Teknologi itu semakin kesini semakin canggih. Di satu sisi kita dengan teknologi yang bagus itu akan menambah wawasan kita itu lebih tinggi kalau kitanya proaktif. Tapi di sisi lain kalau ya yang dikatakan Pak Yudi tadi yang usianya sudah lanjut kadang-kadang a priori terhadap betul. Tapi saya yakin ya dengan apa yang sudah Pak Yudi rencanakan itu semua akan terrealisasi.
dan yakin walaupun hasilnya tidak 100%, tapi itu nanti ada perubahan yang sangat signifikan. Kalau menurut saya ya, yang penting satu kunci utamanya Pak Yudi harus bersabar, tidak pernah pantang menyerah. Yang keduanya harus selalu berkolaborasi dengan teman, terus harus selalu komunikasi dengan pemimpin sekolah atau pemangku kebijakan, intinya seluruh stakeholder. Dan jangan lupa Pak Yudi pun harus melibatkan orang tua, ya. Betul. Orang tua di mana di situ bukan hanya menyupport anak-anaknya, tapi orang tua bisa membuat anaknya itu lebih disiplin. Dan kitanya sebagai pendidik merasa nyaman intinya. Mungkin Pak Yudi kira-kira untuk selanjutnya tindak lanjut seperti apa sih setelah sesi ini? Setelah sesi ini mungkin saya akan menjadwalkan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, siap. Saya akan mencoba dengan beberapa orang guru senior, guru junior. Ya. Nah, mungkin akan yang saya lakukan seperti itu. Kemudian untuk pertemuan kita coaching kali ini mungkin cukup di sini saja Pak ya. Nanti kita akan bertemu lagi mungkin di lain kesempatan ya. Setelah saya akan mungkin ada evaluasi nanti. Betul. Beberapa kali kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, menawarkan hal ini, kita saya ingin bertemu lagi dengan Bapak mungkin seperti itu. Dengan Bapak. Siap Pak Yudi, luar biasa ya pertemuan kali ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan diskusi kali ini kita bisa membawa sesuatu yang lebih positif ya buat kita semua, ya bukan hanya buat Pak Yudi tapi buat teman-teman. Tapi saya yakin apa yang akan Pak Yudi lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang positif ya buat Pak Yudi semua ya. Insya Allah kita ketemu lagi di jadwal yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Yudi ya diskusinya. Pak. Kita ketemu lagi Pak. Amin, siap. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak Pepe. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Pepe? Alhamdulillah Pak, saya baik. Ya mudah-mudahan Bapak juga baik semua ya. Kita selalu semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya Pak ya? Ini Pak ya, saya itu ada sedikit perlu masukan dari Bapak mungkin ya tentang ada sedikit permasalahan. Ya bukan permasalahan mungkin ya, ini kendala ya buat saya. Cara bagaimana sih untuk pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Gitu. Jadi Pak kira-kira yang ingin saya tanyakan. Oh begitu ya, tujuan itu ya untuk memotivasi siswa. Ya. Memang untuk motivasi siswa itu tujuan akhir yang ingin Bapak capai seperti apa, Pak? Saya menginginkan gitu agar siswa-siswi saya itu memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi sehingga nantinya dampaknya itu terhadap hasil belajar siswa-siswi itu lebih meningkat barang tentu itu. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Untuk saat ini Bapak Ibu sedang mengajar di pelajaran apa dan di kelas apa ya, Pak? Saya itu ngajar di kelas 8 dan 9. Ya, saya ngajar PJOK olahraga. Jadi ya kadang-kadang berbenturan dengan waktu gitu ya. Betul, waktu ya. Saya ngajar Pak 33 jam. Dari kapasitas itu. 11 kelas saya ngajar. 11 kelas ya? Iya, betul, Pak. Betul. Oke, jadi kalau begitu 33 jam ya. Ya. Untuk mengukur keberhasilan pertemuan ini, apa yang Bapak ingin lihat ketika Bapak ingin memotivasi belajar siswa tersebut? Jadi saya berharap kan sudah tentu ketika ada perubahan
Yaitunya ada perubahan siswa itu, partisipasi dalam belajarnya itu mereka itu lebih meningkat gitu, responsi terhadap aktivitas belajar itu pengennya tuh meningkat terus dan meningkat gitu. Jadi jangan hanya anak itu kadang-kadang apalagi di siang hari itu Pak, karena berbenturan dengan panas dan lain sebagainya, responnya itu kurang, apalagi di perempuan masih mending, kalau laki-laki mah gitu. Mereka itu kadang-kadang tanpa mengenal panas, hujan dan lain sebagainya. Iya, Untuk perempuan gini ya. ya, Itu Pak, perempuan. kira. Oh, gitu. Nah, untuk saat ini kalau Bapak ada pengukuran dari skala 1 sampai dengan 10 atau skala dari 50% sampai 100%. Nah, gimana nih pendekatannya atau pencapaian yang Bapak ini dapatkan untuk Ya, betul, betul. sekarang ini sebelum ada ini? Ya. Kalau saya lihat mungkin ini kadang di antara paling bawah itu 50, paling tinggi itu 70%. Jadi ada cap sekitar 30%-an ya itu. Terutama di waktu siang, Pak. Jadi saya bagaimana nih caranya supaya mereka itu minimal menyentuh 90% lah gitu. Betul, betul, Ya betul. semua gitu Pak Ya, sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya masih banyak kendala, makanya saya minta pencerahan dari Bapak itu. ya. Nah, sebetulnya untuk kekuatan yang Bapak miliki untuk memotivasi siswa ya, siswa-siswi Bapak yang ada di sekolah, Ya. apa kekuatan yang Bapak miliki ya untuk mencapai tujuan tersebut? Yang paling utama itu saya itu memiliki semangat, Pak. Saya memiliki semangat yang tinggi, saya mempunyai komitmen yang kuat gitu ya untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik gitu. Jadi saya itu karena memang jiwa saya di olahraga Betul. saya itu emang di olahraga, bukan hanya untuk sekarang. Saya dari kecil saya senang olahraga. Apalagi basic saya sebagai pelatih voli yang notabene saya sudah punya lisensi nasional. Jadi Betul. memang semangat itu kadang-kadang tertuang di dalam diri saya itu sendiri, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Oh, begitu ya. Nah, dengan demikian untuk kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan atau untuk dalam meningkatkan motivasi belajar itu? Kemungkinan saya akan terus mencoba kan Pak, selama ini pun saya terus mencoba merubah, terus mengganti dari metode satu ke metode yang lainnya, bagaimana saya supaya pembelajaran itu lebih interaktif gitu ya, lebih menyenangkan dengan cara berdiskusi dan lain sebagainya gitu. Intinya saya selalu terus melakukan sesuatu hal yang baru supaya memancing minat motivasi si anak itu Betul. sendiri gitu Pak. Iya, Seperti iya. itu Pak kira-kira Pak. Oh, betul. Memang harus lebih interaktif ya Pak ya, Loh, dan lebih meningkatkan hal-hal yang baru ya, lebih ya, kreatif seperti itu. Nah, ketika hal tersebut sudah dilakukan, mungkin selalu ada hambatan ya Pak Pepe ataupun betul, gangguan, tantangan. Nah, betul, betul. untuk hal tersebut bagaimana mencegah atau hambatan tersebut Ya, supaya meraih tujuan yang ingin Bapak ya. inginkan Nih, gitu Pak. oke. Hambatan itu sebetulnya memang Pak klasik ya. Iya. Klasik sekali gitu hambatan Betul. itu. Berkaitan dengan hambatan itu mayoritas di setiap sekolah itu mungkin rata-rata sama gitu, berkaitan dengan fasilitas yang ada, Betul, betul, betul. ya, terus, fasilitas buku sumber, media pembelajaran yang lainnya juga gitu ya, banyak sekali. Tapi tetap gitu saya selalu berubah, mengupayakan ketika hambatan itu terjadi, saya berusaha untuk mencari solusi. Contoh seperti Betul. apa solusi yang saya lakukan? Kayak gini, ketika kita mau belajar main voli, bola voli dengan jumlah siswa 32 orang, bola voli hanya 1, 2, itu susah kita untuk Betul, betul. mengimplementasikan materi yang akan kita sampaikan. Sehingga saya memutar otak apa yang harus saya lakukan. Sehingga saya berdiskusi sama anak-anak, bagaimana kita anak-anak harus membuat bola yang mirip dengan bola voli dari mulai ukuran dan Ya, lain sebagainya. ya, Tapi mungkin tidak bisa dengan beratnya karena kita contohnya
Saya suka menugaskan ke anak dengan sistem kelompok, 4 orang per kelompoknya itu membawa satu bola dengan terbuat dari kresek bekas. Oh, bagus itu, Pak. Ya, kresek bekas. Kenapa tujuannya kita memakai kresek bekas? Karena kebetulan di sekolah saya ini mayoritas secara kemampuan ekonominya itu menengah ke bawah. Tapi kalau dengan menggunakan barang-barang bekas itu kan itu tidak Iya, perlu mengeluarkan gocek atau uang. Jadi mereka bisa ngambil kemudian diikat dengan tali benang rapia. Nah, itu kadang-kadang saya lakukan. iya, Tapi itu pun kadang-kadang tidak maksimal mungkin. betul. Tapi kita tetap terus memotivasi melakukan sesuatu hal yang memang bisa membuat anak itu tetap berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, Pak. Kira-kira seperti itu yang sudah saya lakukan, Pak. Itu memang sudah betul ya Pak PP ya, sudah memang harus seperti itu ketika sarana memang sangat kurang memadai ya di setiap sekolah memang seperti itu. Dengan jumlah siswa yang memang relatif cukup banyak, kemudian peralatan yang kurang memadai. Betul. Nah, untuk itu ketika Bapak menghadapi hal tersebut, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk lebih memotivasi siswa ya, supaya belajarnya semakin meningkat, Bapak? Oke, siap, Pak. Rencana yang saya lakukan ke depannya itu pembelajaran yang berbasis project mungkin ya, Pak. Saya selalu melibatkan siswa secara aktif dengan memulai membuat desain pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Jadi supaya si anak itu tertarik lah, Pak, gitu ya. Ya, betul. Tertarik dengan apa yang saya lakukan meskipun sarana dan fasilitasnya kurang memadai gitu. Ya, saya ingin mengoptimalkan yang ada gitu. Ya. Barang tentu mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dengan komitmen saya yang kuat itu bisa membuat partisipasi anak itu terus meningkat motivasinya itu. Seperti itu kira-kira, Pak. Oh, begitu ya. Ya, Memang seperti itu ya, memang harus dilakukan ya. hal-hal yang tersebut. Nah, untuk prioritasnya, Pak, gimana ini prioritas utama supaya siswa lebih menarik minat lagi ya, Pak? Iya, Prioritas utamanya seperti apa? Misalnya ya. Bapak akan membuat jadwal atau seperti apa ke depannya, kemudian apa yang akan Bapak lakukan ya prioritas Betul. utamanya. Seperti Ya, itu, Bapak. oke. Gimana, Pak? Prioritas utama yang saya lakukan ini yang mau rencana saya lakukan ke depan itu ya. Satu, saya itu lebih membuat satu pembelajaran yang lebih menarik minat anak itu. Tapi harus relevan dengan kehidupan siswa. Contohnya misalnya seperti ini. Di kita itu kan mayoritas itu anaknya itu agak secara geografis Cilaku itu memang kota ya, Pak ya. Iya, Tapi iya. anaknya masih agak di pesisian. Posisian ya. Dengan seiring perkembangan sekarang yang namanya permainan tradisional itu kan Ya, sekarang sudah masuk ke KONI. Jadi ya. saya punya rencana prioritas utama bagaimana caranya supaya permainan tradisional itu bisa terrealisasi di sekolah. Makanya saya sekarang mencoba berdiskusi dengan teman-teman yang sudah berkompeten di bidang tersebut, kemudian nanti akan saya kembangkan. Karena dengan permainan tradisional itu kita tidak terlalu memerlukan fasilitas yang wah gitu yang lebih. Ya. Kan kebanyakan dilakukan disesuaikan dengan di lingkungan sekolah itu sendiri gitu. Dengan cara alami misalnya kita menggunakan bahan bekas, bambu, kardus dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak, Ya. caranya. Oh, begitu ya, seperti itu. Jadi untuk ukuran keberhasilannya Bapak akan melakukan rencana aksi seperti apa, Pak? Supaya motivasi belajar itu semakin meningkat lagi, Ya. minat siswa dalam belajar olahraga atau PJOK, khususnya untuk main voli ya. Ya. Jadi ketika ada siswa yang memang hobi untuk bermain voli kan mereka tidak mungkin Ya. menggunakan alat-alat yang seadanya. Ya. Nah, untuk keberhasilannya rencana aksi Bapak seperti apa, Pak? Saya mungkin hanya yang sederhana aja, Pak ya, yang sederhana aja untuk bagaimana cara melihat mengukur tingkat keberhasilan ini. Yang pertama mungkin yang paling utama itu adalah partisipasi anak, Pak itu ya. Partisipasi anak, minimal anak ikut gerak.
Gitu. Betul, betul. Kalau mereka sudah ikut berpartisipasi di situ, yakin dengan apa yang akan saya sampaikan, tujuan dari proses pembelajaran tersebut itu akan terrealisasi, akan tersampaikan sampai ke puncak tujuan itu sendiri. Karena apa? Kalau mereka langsung terlibat, apalagi mereka sudah senang, nyaman. Kadang-kadang di olahraga itu tidak mengenal istilah panas, tidak pernah mengenal istilah hujan. Kayak laki-laki aja gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Kalau dia udah senang, Pak, mau olahraga, hujan, nggak apa-apa Pak. Bisa sakit, nggak apa-apa Pak, saya udah terbiasa gitu. Apa saking senangnya itu. Makanya saya sengaja gitu ya, dengan memasukkan permainan tradisional, supaya mereka terbiasa antara kegiatan di rumah dan di sekolah. Tapi Betul. keluar dari konteks kita untuk belajar olahraga. Mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin dari Bapak itu, Bapak akan mengkolaborasikan antara olahraga yang memang pelajarannya sesuai dengan itu, kemudian dikolaborasikan dengan pembelajaran yang tradisional ya Pak, Iya, seperti itu. permainan tradisional Pak. Permainan tradisional. Ya. Nah, komitmen Bapak setelah rencana aksi tersebut seperti apa Pak komitmennya? Komitmen saya itu tetap Pak, saya mempunyai komitmen yang kuat, saya akan merealisasikan ini dengan bagaimana caranya supaya saya ini bisa mampu membawa putra-putri atau siswa-siswi saya ini menjadi sesuatu bahwa olahraga ini adalah sesuatu kebutuhan yang memang harus dilakukan dan dampak besarnya ke kemampuan dia itu sendiri. Bergerak itu adalah sesuatu yang bisa memperbaik pertumbuhan siswa. Jadi saya tetap ya, saya akan berjuang keras, saya memiliki motivasi tetap tinggi bahwa ini harus dilakukan. Apapun itu saya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan ini. Saya tetap akan berkolaborasi dengan siapa, dengan teman dan lain sebagainya. Saya selalu akan mencari sumber, mencari informasi bahwa bagaimana caranya agar saya bisa memotivasi anak atau siswa-siswi saya sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ya, betul betul. Memang apa yang dikatakan Pak Pepe juga memang harus dilakukan dengan komitmen yang sangat tinggi ya Pak Nah, ya. itu, Pak. Nah, kemudian Pak, ketika Bapak memiliki komitmen yang tinggi itu, otomatis harus ada dukungan ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Nah, kira-kira dukungan ya itu dari siapa saja Pak? Ya, dukungan-dukungan untuk meningkatkan motivasi siswa, kita harus ada dukungan. Betul, betul, Pak. Seperti itu Pak. Betul, Pak. Kita kan tidak bisa berjalan sendiri ya, Pak ya. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri di sekolah itu. Kita memerlukan kolaborasi dengan orang lain. Yang jelas seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mereka harus berdiskusi, harus terlibat. Yang paling utama itu adalah pembangun kebijakan, yaitu kepala sekolah. Betul. Selain kita berkolaborasi dengan teman, baik itu teman komunitas belajar penjas ataupun komunitas yang lainnya atau guru-guru yang lainnya, juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang sebagai leadership yang punya tanggung jawab, punya wewenang untuk menentukan sesuatu apa yang akan kita lakukan itu sendiri. Nah itu, termasuk nanti mungkin orang tua juga Pak ya. Jadi orang tua mungkin kita diajak diskusi bagaimana caranya supaya mendorong anaknya agar katakanlah ketika ada tugas harus selalu mengerjakan, ketika harus datang pagi harus lebih tepat dan lain sebagainya. Jadi semua kita berkolaborasi ya, dari mulai stakeholder yang ada di sekolah juga orang tua. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin memang ya stakeholder ya yang sangat dibutuhkan oleh kita melaksanakan semua program-program kita dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, dengan orang tua, sehingga program tersebut insya Allah akan berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan ke depannya Pak Pepe tetap selalu bersemangat dalam mendidik siswa, motivasi siswa, supaya prestasi-prestasi siswa di sekolah Bapak semakin bagus lagi.
Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak Yudi atas arahan bimbingannya semuanya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Yudi nanti akan saya implementasikan, akan saya realisasikan di lapangan. Mudah-mudahan ini ada pengaruh yang sangat signifikan buat siswa-siswi saya. Oke, mungkin kita untuk pertemuan berikutnya kita akan jadwalkan ya Pak Yudi. Ya baik Pak. Baik. Lagi sambil kita mengevaluasi hasil dari diskusi kali ini. Betul. Mungkin ya dengan apa yang sudah sampaikan Pak Budi, saya semakin termotivasi lagi ya untuk ya Pak, semangat Pak. Ya, itu saja mungkin Pak Yudi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan sama-sama Pak. Bermanfaat buat kita semua agar kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.